Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tabi'il wahidin azani Allah yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dalam hukum wad'i, gitu ya. Kita sekarang masuk pada ucapannya mu'allif, ucapannya nazim. Wa ma bihi tarattabal muradu fasihhatun wa dhidduha al-fasadu wa thabitun ala khilafil asli farukhsatun wa qayyidan bis-sahli wal illatu al-wasfu alladhi qad 'arrafa hukman bihadha mabhasul hukmi wafa. Taib. Sampai tak boleh? Sampai. Qala nazim wa ma bihi tarattabal muradu fasihhatun wa dhidduha al-fasadu wa thabitun ala khilafil asli farukhsatun wal illatu al wasful ladzi qad arrafa hukman bihadha taib. Qala nazim rahimahullah hafizahullah ta'ala, setelah kemarin kita bahas tentang masalah sabab, kemudian asyarat, kemudian al-mani, gitu ya. Asyarat pembahasannya kita masuk dalam masalah ar-rukun, karena syarat dan rukun itu satu pembahasan. Hanya bedanya syarat itu di luar, kalau rukun itu di dalam. Setelah beliau membahas masalah sabab, syarat dan mani', beliau melanjutkan wa ma bihi tarattabal muradu. Wama, dan sesuatu yang bihi, dengan sesuatu tersebut, tarattabal muradu, yani terlaksana apa yang diinginkan. Wama bihi tarattabal muradu, wama dan apapun bihi yang dengannya itu tarattabal muradu, terlaksana apa yang diinginkan, fasihhatun, maka namanya sahih. Wa dhidduha, kebalikannya, berarti yang tidak terlaksana yang diinginkan, maka namanya fasad. Maka namanya fasad. Wa dhidduhal fasadu. Wa thabitun ala khilafil asli, dan yang berlaku menyelisih hukum asal, farukhsatun, maka itu namanya rukhsah. Wa qayyidan bis-sahli, dan catat ini dengan gampang dengan mudah. Pokoknya yang sihah begitu, kebalikannya fasad. Yang rukhsah begitu, kebalikannya azimah. Wal illatu, sedangkan illah itu adalah al-wasful ladzi qad arrafa, sebuah sifat yang mengenalkan hukman, sebuah hukum. Bihada,
mabhasul hukmi wafa. Dengan pembahasan ini, maka pembahasan tentang masalah hukum telah sempurna, telah selesai. Tapi ya, kajian kita yang terakhir kemarin, kita membahas tentang hukum syar'i. Tentang hukum syar'i. Kita katakan kemarin bahwasanya hukum syar'i itu ada dua. Ada hukum taklifi, gitu ya. Ada hukum taklifi. Yang kedua ada hukum wad'i. Lah, hukum wad'i itu ada 3 pembahasan utama. As-sabab, kemudian syarat, kemudian al-mani. Kemudian al-mani. Asyarat ini sekaligus kita bahas masalah rukun. Jadi sekaligus membahas masalah rukun. Dan ini telah kita selesaikan kemarin. Dalam kaidah-kaidah ilmu usul, segala sesuatu yang terpenuhi syarat rukun dan tidak ada mani namanya segala sesuatu. Jadi kullu ma tawaffara fihi jami'ul arkan wasyurut. Jadi wantafa jami'u al-mawani, kullu ma tawaffara fihi jami'ul arkan wasyurut. Segala sesuatu yang tercapai, yang terdapatkan semua rukun dan syarat dan hilang semua penghalang, maka namanya itu namanya sahih. Itu namanya sahih. Jadi ketika kita bahas masalah syarat, rukun, mani, apa fungsinya dalam pembahasan kaidah, dalam pembahasan kajian usul fikih? Kalau kita bahas tentang hukum syar'i, apa tuh urusane kok ngaji fikih, ngaji usul fikih, pembahasan sabab. Sabab ini kan memang sebab masuknya. Sekarang bahas syarat, bahas rukun, bahas mani, itu kenapa? Karena konsekuensinya nanti adalah berkaitan dengan sahih atau tidak sahihnya satu perbuatan. Sahih dan tidak sahihnya satu perbuatan. Kaidahnya adalah segala sesuatu, kullu ma tawaffara, segala sesuatu, ibadatan au adah. Baik itu ibadah maupun adat. Yang semua rukunnya terpenuhi, semua syaratnya terpenuhi dan tidak ada satupun penghalang, maka itu namanya sahih. Maka itu namanya sahih. Lah, kalau salah satu dari rukun nggak ada, salah satu dari syarat tidak ada, salah satu dari mani ada, maka jatuhnya adalah fasid. Maka jatuhnya adalah fasid. Dari sini maka pembahasan tentang hukum wad'i yang itu adalah sabab, syarat, rukun, mani memecah menjadi 2. Ada yang namanya sahih, ada yang namanya fasid. Dari mana kok tiba-tiba muncul sahih dan muncul fasid? Beliau tiba-tiba setelah ngomong masalah sabab, masalah syarat dan rukun, masalah mani, tiba-tiba beliau ngomong wa ma bihi tarattabal muradu fasihhatun. Sesuatu yang tujuannya tercapai dengannya maka namanya sahih, kebalikannya namanya fasid. Dari mana munculnya masalah ini kok tiba-tiba muncul? Dari sini. Jadi satu masalah, baik itu ibadah maupun itu adat, non ibadah. Baik itu ibadah maupun non ibadah. Maka dalam pelaksanaannya kemungkinan yang pertama, semua rukunnya terpenuhi. Semua syaratnya terpenuhi. Tidak ada satupun penghalang. Maka jadinya adalah namanya ibadah itu sahihah. Kalau kemudian salah satu dari rukunnya tidak ada, salah satu dari syaratnya tidak terpenuhi, salah satu dari penghalangnya ada, maka namanya fasid. Ibadah itu fasid, ibadah itu rusak, ibadah itu fasid, ibadah itu rusak, dan yang semisalnya.
Bukan ana, abi. Gimana sih? Itu di situ pojok. Pojok sana. Tet. Jadi muncul pembahasan tentang sahih, muncul pembahasan tentang fasid. Muncul pembahasan tentang sahih, muncul pembahasan tentang fasid. Yaitu ada istilah sahih, ada istilah fasid. Yani ada istilah sahih, ada istilah fasid. Mafhum ya, Hon? Dari mana istilah ini muncul? Dan tiba-tiba istilah ini muncul dalam kajian hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu kemarin kita katakan sabab, syarat, rukun, mani. Gitu toh? Lah, tiba-tiba beliau bahas tentang sahih, tentang fasid. Dari sini asal usulnya. Pembahasannya itu adalah asal usulnya dari sini. Contoh ya, Hon. Kalau kita mengatakan as-salatu sahihatun. Salat itu sah. Kapan kita mengatakan salat itu sah? Kapan kita mengatakan salat itu sah? Jika semua syarat terpenuhi. Suci dari hadas, suci dari najis, terus masuk waktu, nutup aurat, masuk waktu, nutup aurat, dan semua syaratnya. Jika semua rukun, jika semua rukun terpenuhi. Jadi takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', sujud, duduk dan terus sujud, tahiyat, salam, gitu ya. Dan adam al-mawani. Tidak ada satupun penghalang. Tidak ada satupun penghalang yang menyebabkan orang itu terhalangi enggak salat, kayak haid, kayak nifas dan yang semisalnya. Jika semua syarat terpenuhi, semua rukun terpenuhi, tidak ada satupun penghalang, maka salat itu namanya salat yang sahih, salat yang sahih. Lah, jika salah satu dari syurut itu enggak ada, salah satu aja bukan semua. Misalkan belum masuk waktu. Atau salah satu dari rukun enggak ada, enggak pakai ruku, misalkan. Atau salah satu di antara penghalang ada, wanita dalam kondisi haid, maka jatuhnya nanti salat itu adalah as-salatu fasidah. Jatuhnya adalah salat itu fasid. Ini istilah fikihnya itu salat sahih, sah, salat enggak sah. Bahasa Arabnya itu fasid atau fasid. As-salatu fasidatun. Baik. Lah, masalah muncul, apa makna dari satu ibadah itu sahih? Apa makna dari satu ibadah itu fasid? Jadi, apa makna dari satu ibadah itu sahih? Apa makna dari satu ibadah itu fasid? Ana hapus dulu. Kita katakan di sini, berarti di sini muncul dua hal. Sahih, sini, fasid. Apa makna dari sesuatu itu sahih? Maknanya adalah apa yang dikatakan oleh beliau. Definisi sahih itu wama bihi tarattabal muradu. Wama bihi tarattabal muradu. Kita pakai definisi itu atau definisi yang kondang di antum? Definisi yang paling kondang itu definisi yang ditulis oleh Utsaimin. Itu yang paling kondang. Kita pakai definisi itu aja lah, benar. Yang beliau mengatakan ma tarattaba atharu fi'lihi alaih ma tarattabat. Yani mirip-mirip baca. Jadi kata beliau di situ ma tarattabal muradu. Itu istilahnya beliau. Murad yang dimaksud di sini adalah ini. Jadi murad yang dimaksud di sini adalah kata-kata athar fi'lihi alaih. Kita pakai definisinya aja. Ben agak gamblang. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaih. Yang namanya barang itu dianggap sah kalau efek dari perbuatan itu punya pengaruh hukum. Efek, yakni sesuatu yang tarattabat ada pengaruhnya, ada fungsinya. Atharu fi'lihi, pengaruh dari perbuatan tersebut alaihi kepadanya. Jadi sesuatu yang kalau dilaksanakan itu punya efek. Itu aja gampang-gampangannya. Itu namanya sah. Baik itu ibadah ataupun
ada ataupun ada. Lah, sekarang efek dari ibadah itu apa? Hah? Bara'ah az-zimmah. Efek dari ada adalah wujud athar al-fi'l. Efek dari ibadah, kalau orang itu melakukan satu ibadah terus sah, berarti gugur kewajiban. Bara'atu dhimmah itu gugur kewajiban. Bara'atu dhimmah, gugur kewajiban. Jadi orang misalkan, tadi kan sholat isya. Barusan tadi orang itu sholat isya. Semua syarat terpenuhi, semua rukun terpenuhi, tidak ada satupun penghalang. Dan insya Allah tadi, lakukan. Kita namakan sholat isya tadi, sah. Kita akan mengatakan, sholat isya kita tadi, insya Allah, secara fikih, sholatul isya, yang tadi kita lakukan insya Allah, sahihah. Gitu ya. Apa makna kita katakan sholat isya tadi sah? Gugur kewajiban. Yang kita katakan sholat isya tadi sah, itu adalah gugur kewajiban. Maksudnya, sebelumnya kita itu pada waktu azan, kita itu punya kewajiban sholat isya. Begitu selesai sholat isya, gugur kewajiban. Loh, nggak berpahala tuh Ustaz. Pahala dan nggak itu urusan lain. Urusan pahala dan tidak pahala itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala secara kajian fikih kita mengatakan ibadah itu sah, ya berarti gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Baik. Tatkala kita mengatakan salatul isya itu fasidah. Karena misalkan ada salah satu rukun syarat yang enggak terpenuhi. Selesai sholat tiba-tiba eling, astagfirullah. Lah mulak ngentut. Bareng ngentut durung wudu. Bareng ngentut durung wudu itu sholat. Ilinge setelah sholat, setelah salam. Atau pada waktu selesai sholat tiba-tiba kelingan. Selesai sholat, baru selesai sholat, terus semangat, terus ngombe, terus guyon. Setengah jam kemudian dia ingat bahwasanya sholatnya tadi itu di rakaat pertama itu nggak pakai ruku. Dan apa mana sholat itu fasidah? Jadi adam bara'atiz zimmah. Jadi gugurnya kewajiban nggak ada. Dia masih punya beban sholat isya tadi. Berarti sekarang apa yang dilakukan? Wudu atau sholat? Karena sholat isya yang tadi dilakukan itu dianggap fasid. Tatkala dianggap fasid, berarti dia masih punya zimmah. Masih punya beban untuk melakukan sholat isya. Kewajiban sekarang, wudu terus sholat. Jadi wudu terus sholat. Jadi sholat isya, kalau kita katakan sah, berarti gugur kewajiban. Sholat isya, kalau kita katakan nggak sah, berarti tidak gugur kewajiban. Kewajiban dia adalah isya, kalau kita katakan nggak sah, berarti tidak gugur kewajiban. Kewajiban dia adalah melakukan sholat isya. Itu arti bahwasanya ibadah itu sah. Lah, dalam kajian fikih itu tidak ada kaitannya dengan masalah thawab. Kalau kita bahas masalah sah dan tidak sah, itu murni di sini ya, murni di sini. Gugur kewajiban atau tidak gugur kewajiban, murni di titik ini. Berpahala atau tidak, urusan lain. Bisa jadi amal itu sah berpahala, sah nggak berpahala. Bisa jadi amal itu nggak sah nggak berpahala. Tapi bisa jadi amal itu nggak sah tapi berpahala. Karena pahala dan sah itu dua masalah yang berbeda. Jadi itu bisa jadi benar-benar. Ini kan dua. Jadi bisa jadi ya Ikhwan, ada ibadah itu yang sahihah, lahu thawab, berpahala. Ada ibadah itu yang enggak sah, yang sah tapi enggak berpahala. Laisa lahu thawab, enggak berpahala. Ada ibadah itu yang fasidah, lahu thawab. Jadi laha ya Ikhwan. Laha. Jadi ada ibadah itu yang fasidah, laisa laha thawab. Baik. Ada ibadah itu yang sah dan berpahala. Salat isya tadi itu sah dan berpahala. Gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Sah dan berpahala.
Yuk salate sah, terpenuhi semua syarat rukun mawani dan orangnya ikhlas lillahi ta'ala. Maka salatnya sah, dianya berpahala. Ada orang itu yang salatnya sah tapi nggak berpahala. Gambarnya gimana? Salat isya tadi itu terpenuhi syarat rukun, tidak ada penghalang. Tapi wonge salatnya karo riya. Itu salatnya sah, dalam arti gugur kewajiban. Nggak ada kewajiban untuk salat lagi. Tapi nggak punya pahala. Misalkan bar pengajian isya, tadi salat isya itu riya. Bar pengajian bar isya, ono pengajian tentang nggak masalah keikhlasan. Terus ya istighfar, astagfirullah. Aku menapa kok gak ikhlas, kok riya gitu ya. Sekarang dalam kondisi semacam itu apa yang harus dilakukan? Ngulangi salat isya tambah salah. Kalau dia ngulangi sholat isya tambah salah. Kenapa? Karena sholat isya tadi sudah sah. Yang dilakukan sekarang hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh yang semisal. Memperbanyak amal soleh yang semisal untuk nutup jadi sholat isya tadi yang tanpa pahala, bahkan berdosa. Itu namanya sah tapi nggak dapat pahala. Kenapa kita katakan sah? Kenapa Yon? Ya karena syarat rukun mawaniknya terpenuhi. Syarat rukunnya terpenuhi, terus mawaniknya nggak ada. Kita katakan nggak ada pahala karena ada penggugur pahala. Penggugur pahala itu bukan penggugur sholat loh. Penggugur pahala. Semacam apa tadi? Riya. Taib. Ada ibadah itu yang nggak sah, nggak berpahala. Iki akeh contoh nih. Wes nggak sah terus nggak berpahala. Sekarang nggak sah terus berpahala. Nggak sah, tapi berpahala. Saya bisa ngasih contoh. Sholatnya nggak sah, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Orang sholat sebelum masuk waktunya. Ikhlas lillahi ta'ala. Sholatnya itu nggak sah, tapi tetap mendapatkan pahala. Gimana gambaran orang sholat sebelum waktunya? Jadi, ya ono wong azan kerinan. Salah azan. Jadi, misalnya salah azan. Atau keringan-keringan. Nah, pokoknya dia sholat sebelum waktunya gitulah, gampang-gampangan bina repot. Bahkan itu dowo. Ini, ada orang sholat sebelum waktunya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Apa hukum sholat tersebut? Nggak sah. Ada orang sholat isya tadi sebelum azan. Padahal nggak ada seuzur yang membuat dia boleh menjamak. Sebelum azan isya dia sholat. Sholat isya maksudnya. Terus ikhlas lillahi ta'ala. Apa kita menghukumi sholat tersebut? Sholatnya nggak sah. Apa konsekuensi dari sholatnya nggak sah? Ya harus ngulang. Tapi berpahala. Pahala apa? Pahala sholat mutlak. Kan dia kan sholat. Tatkala gugur darinya sholat wajib, maka tetap berlaku padanya sholat sunnah mutlaqah. Tetap mendapatkan pahala sholat, meskipun nggak sholat wajib. Lah, yang fasid terus nggak dapat pahala. Oleh kelimanya, mus rusak, riak bisa. Riak sekali. Contoh ikhwan, as-saum. Kita mengatakan sekarang as-saum. As-saum itu ada yang sahih, musab, alaih. Ada yang sahih, ghairu musab alaih. Ada yang puasa itu ada yang sahih berpahala. Puasa itu ada yang sahih enggak berpahala. Puasa itu ada yang fasid, musab alaih. Ada yang fasid ghairu musab alaih. Ayo saya kasih contoh dengan gambaran kayak ini. Puasanya sah berpahala. Gimana gambarannya? Puasa Ramadan wis, puasa Ramadan. Puasa Ramadan sah, puasa hari itu awal Ramadan. Wis maghrib toh? Puasanya sah. Kenapa sah? Syarat rukunnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Maka kita namakan sholat puasanya sah dan berpahala. Kenapa? Ikhlas, gak ngerasani wong, gak ngelok sing enggak ngono ya. Itu berpahala. Ada puasa itu sah tapi enggak berpahala.
Gimana gambarannya? Sahnya sah. Dalam arti gugur kewajiban. Tapi nggak berpahala. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Posoi poso tapi karo maling. Yo, posoi poso. Yo ekstrem men ya maling ya. Posoi poso tapi karo bohong, posoi poso tapi karo melakukan perbuatan haram. Puasa, saat puasa itu dia melakukan perbuatan haram. Apa hukum puasanya? Ada orang puasa. Ini siang-siang itu nonton YouTube film nggak bener lah, pokoknya film nggak bener. Siang-siang Ramadan nonton film sih nggak bener. Dan dia nggak makan, nggak minum, nggak jima dari mulai pagi sampai maghrib. Maghrib, apa hukum puasanya? Sah. Hukum puasanya sah. Dalam arti kewajiban puasa hari itu gugur. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi apa hukum puasanya? Apa berpahala puasanya? Tidak. Puasanya tidak berpahala. Taib. Ada puasa itu yang enggak sah tapi berpahala. Gimana kabarnya? Enggak sah tapi berpahala. Wanita puasa jelang maghrib haid. Pintar antum. Ini jelang maghrib. Wanita puasa dari bayi. Dari subuh itu puasa jelang maghrib, ya, haid. Puasanya hari itu batal. Makna batal, wajib untuk mengqadha puasa hari itu. Apakah dia dapat pahala puasa? Dapat. Oh, karena dia sudah capek yang pertama. Yang kedua, dia mendapatkan halangan. Dan sudah maklum dalam kaidah ilmu agama kita bahwa orang yang biasanya melakukan satu ibadah terhalang halangan syar'i maka tetap mendapatkan pahalanya. Orang yang biasa melakukan satu ibadah kemudian terhalang dengan halangan syar'i sehingga nggak bisa melakukan ibadah itu, dia tetap mendapatkan pahalanya. Taib. Fasid tapi nggak berpahala. Nah, ini gampang ini contohnya. Wis fasid nggak berpahala. Jadi intinya para ikhwan azanillahu yakum. Tatkala kita bicara sah, yang kita bicarakan itu bukan pahala, tapi apa? Bara'atul zimmah. Gugur kewajiban. Yang kita bicarakan itu adalah gugur kewajiban, bukan masalah pahala. Pahala itu masalah lain. Ini pahala itu bahasa ekstrimi. Ngomong pahala itu bukan kajian fikih. Itu bahasa ekstrimi. Fikih itu gak ngomong pahala. Fikih itu kajiannya kaku. Ini sebagian ikhwah malah menggunakan bahasa kajiannya gersang. Kajiannya itu kajiannya itu gersang. Kenapa? Yo gak ngomong pahala, gak ngomong dosa. Ngomong itu sah, gak. Apalagi ngaji usul fikih. Ini ngaji usul fikih. Tapi ya, itu namanya ibadah sah. Yang namanya sah itu ma tarattabat atharu fi'lihi alaih. Jadi sesuatu yang efek dari perbuatan itu berfungsi. Lah, efek dari satu ibadah kalau dianggap sah namanya bara'atu az-zimmah, bara'atu zimmah. Dan masalah bara'atu zimmah itu tidak berkaitan dengan masalah pahala. Jadi tidak berkaitan dengan masalah thawab. Ngomong ya, di sini, ada masalah? Ini. Pelan-pelan naik. Lanjut. Ada. Apa ini ada? Ada itu yang enggak ibadah. Yang enggak ibadah mahlah itu namanya ada. Yang enggak ibadah mahlah itu namanya ada. Tep. Kalau orang biasanya nyebutnya muamalah. Muamalah atau adat sama aja. Pokoknya yang bukan ibadah mahlah. Efek dari ibadah, dari non ibadah itu adalah wujudul athar. Jadi efeknya itu ada. Jadi wujud atharul aqd. Nah, apa sekarang yang ini? Akdun nikah. Akdun nikah atau akdul baik? Nikahilah benar. Nikah. Akdun nikah. Kita bicara sekarang tentang akad nikah. Akad nikah itu adat atau muamalah ya? Adat atau ibadah? Adat. Masuk dalam adat, yakni muamalah antar sesama. Kita bicara sekarang akdun nikah. Tatkala kita bicara tentang akdun nikah, kita itu mengatakan akdun nikah itu sahih.
Kita akad nikah itu sahih. Akad nikah itu sahih. Apa makna dari akad nikah itu sahih? Semua efek dari akad nikah itu berlaku. Jadi wujudu atharil akad. Athar ya kawan. Athar wujud ya kawan. Atharil akad. Atharil akad. Apa contohnya kawan? Jawazul istimta. Gitu toh? Wujubut ta'ah fil ma'ruf. Fil ma'ruf minaz zawjah. Wujubu al-mu'asyarah bil ma'ruf minaz zawj. Musuhkan lah pokoknya syariah. Ini paling gampang dhuwure. Kayak contoh paling enak. Laki-laki perempuan non mahram itu segala sesuatu haram. Nyawang haram, nyemuk haram, pemenang berdua ya haram, ikhtilat haram, khulwat haram, segala satunya haram. Begitu angkah tuka dan qabiltu itu berubah semuanya. Perubahan itu namanya atharul aqd. Gara-gara angkah tuka dan qabiltu, maka athar dari akad tersebut, efek dari akad tersebut boleh istimta. Gitu. Akad nikah itu, konsekuensi dari akad nikah itu jawazul istimta, boleh istimta, boleh senang-senang dengan istrinya. Istri jadi wajib taat. Yang kemarin itu gak sana, gak kadang, gak dulur, gak tonggo. Sekarang tiba-tiba wajib taat. Nah, wajib ngasih nafkah bagi suami. Yuk gak sana, yuk gak kadang, tiba-tiba wajib ngasih nafkah. Itu efek dari akad nikah. Kalau akad nikah itu kita katakan sah, berarti semua ini berlaku. Semua ini berlaku. Tapi kalau kita katakan bahwasanya akad nikah itu fasid, akad nikah itu nggak sah, maka semua ini nggak berlaku. Ya memang sih ono angkah tuka dan ono qabiltu, tapi ternyata akadnya nggak sah karena sebab-sebab tertentu. Jadi karena syaratnya kurang terpenuhi, atau rukunnya nggak terpenuhi, atau ada penghalang. Contoh nggak ada rukun, kono wali. Ini nikah karepe dhewe. Ini mau lanang karo wedok ku melayu ngono. Terus ketemu sapa tuku mbok kartu nikah ngono. Tanpa wali nikahnya enggak sah. Atau rukun terpenuhi lengkap tapi syaratnya tidak terpenuhi. Wali yang diklaim jadi wali ternyata enggak sah jadi wali. Kenapa? Sing nikahno itu pamane padahal bapaknya isih urip, ditilap. Bapaknya isih urip. Karena ini bapaknya gak semadzhab atau yang semacam ditilap. Akhirnya walinya ada, paman memang wali. Paman itu wali apa bukan? Wali. Tapi kan dia berhak jadi wali kalau tidak ada wali akrab. Tidak ada wali lebih dekat. Tatkala ada wali lebih dekat dia nggak berhak jadi wali. Berarti itu namanya syaratnya tidak terpenuhi. Atau ada salah satu di antara penghalang. Contoh, wanita itu masih dalam masa iddah. Ono mau wedok ini kembang desa, janda, barusan tinggal wafat oleh suaminya. Itu iki ning kawan gak cepet-cepet serobot wong liya bahaya. Akhirnya langsung dilamar, langsung nikah di bulan ketiga pasca nikah, pasca wafat. Belum keluar dari masa iddah. Yo wali ini lengkap, yo syaratnya lengkap, sak penghulu ini barang lengkap, saking lengkap bisa sampai goblok. Lah piye wong masih dalam masa iddah kok dibolehkan nikah? Masih dibolehkan nikah oleh penghulu nih. Akhirnya terjadi akad, benar-benar angkah tukah dan qabiltu. Tapi kan ada mani, ada penghalang. Tatkala ada penghalang, berarti nikahnya nggak sah. Tatkala kita katakan nikah itu nggak sah, berarti adam wujud athar al-akad. Adam wujud. Jadi efek dari akad itu nggak berlaku. Setelah angkah tukar dan qabiltu, bolehkah istimta? Haram. Bolehkah hubungan suami istri? Haram. Dan nekat zina. Nekat zina. Nek ngerti nih nikahi haram ya. Nek gak ngerti ya masalah lain. Nek ngerti. Wis to rapopo. Ini masa-masa iddah bareng rapopo. Ketemu serobot wong. Dia tuh ngerti kalau itu haram. Tapi nekat.
Maka berarti semua ini tidak berlaku. Semua ini tidak berlaku. Itu kalau dalam masalah muamalah. Jadi kalau kita katakan sah dalam muamalah atau dalam adat, maka efek dari akad itu berlaku. Efek dari akad itu berlaku. Wallahu a'lam bi-ashshab. Nah, dari sini para ikhwah, kalau kita katakan sekarang fasid, tinggal ini aja dirombak. Mala, mana tahu? Sekarang ma terus tengah kalangan beres. Bar. Ini. Mala, tatarot tabu asaru fi'lihi alih. Kalau ibadah berarti adam bara'ati zimmah. Kalau ada berarti adam wujud asar al-aqd. Kita katakan sah, ini kita katakan tidak sah. Ini kita katakan sah, ini kita katakan tidak sah. Baik, ada orang dodolan narkoba. Sekarang kita bahas tentang akdul bai'. Akdul bai'. Efek dari jual beli itu apa? Intiqalul milk. Efek dari akad jual beli itu intiqal al-milkiyah. Milkiyah. Perpindahan ke pemilikan. Jadi A duwe barang, B itu pembeli, gitu ya, duit dinar, duit. Tatkala A dan B jual beli dan jual belinya sah, berarti duit ini sekarang pindah menjadi milik A, barang ini menjadi milik B. Setelah jadi milik si B, ya terserah si B tidak pakno. Wong sudah jadi miliknya si B. Ini kita katakan kalau akad jual beli itu sah. Sekarang kalau ada orang jual narkoba, jual khamr. Itu jual khamr. Dibeli oleh si B. Tatkala beli ikhlas, saling ridho antara dan minggu. Saling ridho. Yo begitu kun itu ikhlas ridho, ayo ngedoli ridho. Ini ridho. Lah sekarang duit ini jadi milik siapa? Milik si A. Barang ini jadi miliknya si B. Pertanyaan ini kalau barang jadi milik si B kan homer toh. Sekarang yang kita bahas itu adalah setelah terjadi transaksi jual beli, A ini tobat. Ngerti kalau jual belinya itu haram. Ngerti kalau jual belinya itu haram. Tapi uang yang sudah jadi miliknya si A, kalau kita katakan jual beli itu nggak sah, berarti ini tuh bukan miliknya si A. Gitu. Uang yang sudah dia pegang itu, hasil dia jual khamr, itu bukan miliknya si A. Ini. Itu bukan miliknya si A. Kenapa bukan miliknya si A? Ya karena jual belinya nggak sah. Maka intiqalul milkiyah, perpindahan kepemilikan itu nggak sah. Akhirnya muncul masalah dalam dunia fikih, yaitu apa hukum orang yang megang harta haram, yang memiliki harta haram. Ini kan kondisi-kondisi semacam ini yang akhirnya muncul kajian-kajian fikihnya, apa hukum orang yang memegang atau yang memiliki harta haram. Harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang diambil karena unsur kezaliman. Ada harta haram yang diambil tanpa unsur kezaliman. Harta haram yang diambil karena unsur kezaliman apa contohnya? Mencuri, maling, bodoh ini. Yani nipu dan semisalnya. Itu harta haram yang dia miliki karena unsur kezaliman. Ada harta haram yang dia miliki tapi nggak ada unsur kezaliman. Contohnya apa? Ya tadi tutulan narkoba. Pezina. Wanita menawarkan dirinya dizinai sama laki-laki yang berzina dengan dia kan ikhlas dalam tanda kutip. Bayari kalau ikhlas maksudnya, bayari. Ya sapa sih maksa. Jadi tatkala kemudian wanita itu dapat uang, dia mendolimi siapa? Enggak mendolimi siapapun. Wong nek lanang teko-teko dhewe, bayar dhewe. Ngono. Jadi wanita itu megang duit yang haram itu tanpa mendolimi siapapun. Lah, tapi kan duitnya nggak halal. Kenapa duitnya nggak halal? Karena tidak ada intiqal milkiyah.
tidak ada perpindahan ke dimiliki itu enggak sah. Maka dia harus mengeluarkan harta itu dengan kaidah mengeluarkan harta haram yang bukan unsur kedzaliman. Kalau ini dikembalikan wong dzalima. Kalau ini? Kalau ini? Ya kayak mengeluarkan harta riba. Persis. Ini antum duwe rekening di bank konvensional. Terus ono ribane, ngono to. Dan itu enggak mungkin ditolak. Yo riba itu masuk sendiri-sendirinya ke dalam sistem yang ini perbankan. Maka itu yang kemudian kita keluarkan dengan cara-cara mengeluarkan harta riba. Yang penting Pak, kamu kembali ke sini bahwa jadi kata beliau tadi wa ma bihi tarattabal muradu. Sesuatu yang dengannya yang diinginkan itu terlaksana maka namanya sahih. Wa dhidduhal fasadu dan kebalikannya namanya fasad dengan perincian yang tadi. Beliau menyebut wa dhidduhal fasadu, kebalikannya fasad. Kenapa enggak menyebutkan wa dhidduhal butlanu? Kenapa enggak menyebutkan butlan? Karena istilah fasid dengan batil, istilah ini muttafaq alaih. Istilah ini ghairu muttafaq alaih. Jadi dalam mazhab jumhur usuliyin ya. Jumhur usuliyin dan jumhur fuqaha, fasid dan batil itu satu makna. Fasid dan batil itu satu makna. Kecuali dalam mazhab Hanafiyah. Mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam usul fikih mazhab Hanafi, jika mereka menyebut fasid itu bukan batil, jika mereka menyebut batil itu bukan fasid. Lah, fasid yang ada dalam mazhab jumhur itu batil dalam mazhab Abu Hanifah, dalam usul fikih Hanafiyah. Jadi, maka beliau menyebutkan istilah fasid itu seakan-akan mengisyaratkan, ya fasid ya batil. Jadi beliau menyebut dengan istilah yang itu adalah istilah yang benar. Bahwasanya fasid dan batil itu sama dalam pandangan mayoritas para ulama-ulama kita. Tapi teman, sampai sini ada masalah? Kalau misalnya orangnya nyolong barang haram terus dipakai sendiri. Nyolong barang haram. Ya, nyolong barang haram misal kayak narkoba terus pakai sendiri terus tobat kembalikannya kayak yang Tidak. Ini ono pertanyaan unik. Ada orang nyolong narkoba. Ya misal, nyolong homer. Orang kau mau pengen ngefly, terus ada duit. Kepengen ngefly terus gak ada duit. Akhirnya dimaling, maling bir. Bangun terus diminum atau apalah gitu. Atau maling gitar. Nah, maling gitar. Ini karena gitar itu nggak mungkin bisa dimanfaatkan halal. Bisa toh? Gitar dimanfaatkan halal? Nggak bisa. Bukan kecuali untuk kayu bakar. Ini yang ya nggak mungkin lah kayu bakar. Nyolong gitar. Lah, setelah nyolong gitar, ini dalam fikih loh ya. Gak masalah sampean ketangkap apa enggak karo polisi. Ini dalam kajian fikih orang itu kalau setelah maling gitar, kemudian dia tobat. Apa yang harus dilakukan? Dikembalikan. Kok ngembalikan barang haram? Yani gak dikembalikan, kok maling? Yani gak dikembalikan kok maling? Mendolimi orang? Dikembalikan kok barangnya haram? Apa yang dilakukan ya Honat kali itu? Jangan dikembalikan. Karena sebenarnya barang itu di tangan yang punya itu sudah nggak berhak. Dia di tangan yang punya itu sebenarnya sudah nggak berhak. Itu kalau kasus pada zaman dahulu, kalau dalam kasus fikih pada zaman dahulu, ini itu adalah nyolong babi. Ono wong melihara babi, terus sampean maling. Ono wong melihara babi, terus sampean maling. Setelah maling, diramut, sampean ramut, tengah-tengah ngeramut tobat. Ngerti kalau melihara babi itu haram, apa dilakukan? Kalau babi jelas bunuh aja. Selesai masalah. Ini selesai masalah. Kalau gitar, bantingan. Ini banting terus sudah selesai masalah. Ini kenapa? Yo karena di satu sisi dikembalikan itu gak mungkin. Dimiliki terus juga gak mungkin. Dijual, itu tambah gak mungkin. Dijual itu haram mindu. Sampean jupuki haram, barangnya juga haram. kalau contoh istisna dari
Tadul fasad itu. An-nahyu itu nantilah, jangan sekarang. Jadi an-nahyu yaqtadil fasad itu perinciannya panjang. Ya. Saya sini dulu. Enggak salah? Uang haram itu enggak ada. Yang Anda maksudkan itu zatnya haram. Kalau gitar itu zatnya haram. Uang itu zatnya halal. Zatnya halal. Yani zatnya dia itu halal. Yani bisa jadi haram karena hasil apa ya. Maka tatkala itu digunakan mirip-mirip dengan uang yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Jadi dengan cara yang haram. Tapi sampean enggak tahunya dari mana kalau uang itu haram? Perlu diperinci. Kabarnya gimana tadi? Ada orang megang uang? Karena orang diamanati uang haram, bisa jadi diamanati untuk dilakukan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam, perlu pendalaman lagi itu. Kita lanjut ya, biar selesai 3 bait ini, kita selesaikan di sini. Toh sampai jam 09.00. Kata beliau, wa thabitun ala khilafil asli, dan yang berlaku berbeda dengan hukum asalnya, itu namanya rukhsah. Wa qayyidan misali, catatlah ini dengan gampang. Gampang toh? Gampang maksudnya beliau ini mengatakan, pokoknya sing ini sah, lawane fasid. Kalau ini rukhsah, lawane azimah. Lawan-lawan. Ini dikuasai satunya bisa dengan sendirinya. Jadi dalam hukum itu ada istilah al-azimah, ada istilah rukhsah. Ada istilah azimah, istilah rukhsah. Ini itu hukmul asal. Hukum asal. Hukum asal dari syariat. Sebelum ada kondisi-kondisi lain yang merubahnya. Jadi kalau rukhsah ini al-hukmu ala khilafi al-asli. Menghukumi berbeda dengan hukum asalnya. Misalkan saumu Ramadan wajib. Ini azimah. Kita katakan inda safar ya juzu al-iftar, gitulah. Kalau puasa Ramadan itu wajib. Ini hukum asal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus asyiyam faman syahida minkum asyhara falyasum. Itu hukum asal. Kalau kemudian kita katakan, loh, tapi boleh toh kalau pas safar. Kalau pas safar boleh, itu namanya rukhsah karena hukum berbeda dengan hukum asal. Hukum berbeda dengan hukum asal. Salatul Isya 4 rakaat. Salat Isya itu 4 rakaat. Ini hukum azimah. Kok rukhsah? Ini hukum azimah. Hukum azimah sekarang. Ini hukum rukhsah, gak ada hukum rukhsah 4 itu rauno. Antum itu gara-gara antum aku harus menerangkan masalah ini. Jadi tarikh as-salah. Secara salat ya kawan, dalam ilmu tarikh tasyri' salat itu ada 3 level. Ada 3 sejarah. Yang pertama, as-salatul mutlaqah. Pokoknya salat. Ini sejak bidayatun nubuwah ila al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Salat mutlak, pokoknya salat. Salat apa mbus pokoknya salat. Ini itu dari mulai beliau jadi nabi sampai Isra dan Mi'raj. Kemudian al-Isra
sejak Isra wal Mi'raj ila Rajab tahun kedua Hijriah. Ini ada namanya salat as-salawatul khams. Tapi semuanya? Semuanya ya ikhwan. Rakaatan illa al-maghrib. Semuanya 2 rakaat kecuali salat maghrib. Zuhur, asar, isya, subuh semuanya 2 rakaat. Ini itu fase dari mulai Isra Mi'raj sampai Rajab tahun kedua Hijriah. Sejak Rajab tahun kedua Hijriah sampai sekarang. Maka sholat itu yang sekarang ini. Zuhur, asar, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Lah, tatkala kita mengatakan sholat isya itu 4 rakaat, ini hukum azimah. 4 rakaat, maka ini hukum azimah. Karena ini hukum asal. Karena ini hukum asal. Tayyib. Sekarang kalau hukum al-qasar. Hukum qasar. Salat menjadi 2 rakaat. Itu namanya hukum azimah. Kita mengatakan yani aklul maitah haram. Ini hukum azimah. Hurimat alaikumul maitah. Tapi kemudian dalam kondisi terpaksa jaiz. Kayak gitu ya. Dalam kondisi terpaksa yani jawaz al-maitah inda dzarurah. Itu namanya rukhsah. Jadi intinya azimah itu hukum asal, rukhsah itu hukum kalau ada kondisi tertentu yang merubah hukum asal. Yang merubah jadi hukum asal. Itu rukhsah. Jadi rukhsah itu jangan difahami keringanan. Jadi jangan difahami keringanan. Tidak mesti keringanan. Ya memang artinya rukhsah itu ringan sih. Tapi tidak mesti keringanan. Dalam arti pokoknya hukum asalnya semacam ini. Kalau beda, maka itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah. Kadang-kadang rukhsah itu jadi wajib. Kadang-kadang abot. Contohnya gini. Rukhsah itu, patokannya rukhsah itu yang Anda katakan tadi ya, Wan. Yaitu hukum berbeda dengan hukum apa? Asal. Hukum yang berbeda dengan hukum asal. Lah, ar-rukhsah itu terkadang wajib. Terkadang mustahab. Terkadang jaiz. Rukhsah itu terkadang wajib. Terkadang boleh, sunnah terkadang boleh. Contoh yang boleh ini gampang. Pol gampang ya. Sekarang buat contoh rukhsah tapi wajib. Rukhsah tapi kalau gak dilakukan malah dosa. Tapi rukhsah. Mentolok gak mentolok lakonono. Ini karena wajib. Apa contohnya? Qasar ala madhabikum. Buat contoh yang muttafaq alaih. Akul mayit inda dzururah. Akul ya ikhwan, akul mayit inda dzururah. Jadi makan bangkai tatkala darurat. Kalau ada orang itu kelaparan. Lapar banget. Ini kalau nggak makan, itu bakal muntah. Bakal mati. Saking laparnya kalau nggak makan mati. Dia itu dalam kondisi yang parah itu merangkak, ngesot untuk cari makanan. Allah takdirkan ketemu bangkai babi. Wis bangkai babi bisa. Bekasi ono wong kafir berburu babi, dagingnya dicupuk, di sana kaki ini ku wis potongan misalnya. Wis potongan. Kondisi sekarang itu qadarullah wong sing kelaparan mau gak doyan daging. Kan ono wong itu nih ini ketemu daging itu muntah. Dalam kondisi semacam itu di hadapan dia babi. Wis ngono bangkai. Wis ngono dia sendiri
Dia sendiri apa? Gak doyan ini daging. Wis ngono wis rada apa? Rada mambu. Wis oleh sedina. Apa yang berarti kon? Wis timbang mangan iki mati wae. Ngono. Penak mati timbang mangan iki. Itu malah haram. Wajib bagi dia untuk makan. Wajib bagi dia untuk makan. Nyambung hidup. Kalau tidak dimakan berarti dia bunuh diri. Dan itu dosa. Itu namanya makan daging babi, daging bangkai babi dalam kondisi semacam itu namanya apa? Itu namanya rukhsah. Tapi wajib. Tapi wajib. Salah satunya adalah masalah sholat qashar ala ba'dil madhahib. Ini qashar dalam madhahib. Taib. Sunnah. Rukhsah tapi sunnah. Ya mengqashar sholat dalam madhab jumhur. Jadi enak itu. Jadi kayak contoh iki rukhsah iki qashar enak iki. Ini qashar dalam madhab jumhur, ini qashar dalam madhab yang lain. Wah enak kayak contoh. Jadi mustahab contohnya qashar. Contohnya akhwan ini safar. Jadi orang safar berat banget. Maka apa hukumnya? Sunnah bagi dia untuk berbuka. Kalau maksakan diri puasa malah makruh. Jadi malah makruh. Taib, jaiz. Boleh ya kayak jamak sholat. Atau safar tapi nggak berat. Wong Sidoarjo, pinggir Juanda. Yani mau mengunjungi temannya, mau ke rumah keluarganya di Jakarta, Cengkareng. Keluarganya di Cengkareng. Dia di sini orang kaya, di sana orang kaya. Jadi masuk itu, yani karena orang kaya. Orang kaya itu biasanya itu nggak pakai check-in, nggak pakai opo. Orang sing nge-check-in kan, gitu. Ini pakai check-in kan. Ada yang gitu. Kadang-kadang orang kaya itu bisa nahan perangkatan pesawat kok. Ya. Berangkat itu masuk bandara langsung ke pesawat, gak kate antri, gak kate opo, nyaman, nyantai, budale pakai Alphard. Sampai di pesawat, ini kelas bisnis. Pesawatnya itu kelas bisnis. Turun Jakarta, ini karena kelas yang bisnis gitu perlakuannya khusus keluar. Dijemput sama saudaranya 10 menit kemudian sampai rumah. Sampai rumah jadi 7. Itu safar. Boleh untuk berbuka? Boleh safar kok. Ini safar. Tapi kan nggak berat. Iya nggak berat. Tapi kan boleh. Ini, maka itu namanya rukhsah yang sifatnya hukumnya boleh. Jais. Jadi rukhsah itu ada yang sampai level wajib. Jadi wong iku mentolo gak mentolo harus dimakan. Dan kadang-kadang itu berat. Jadi bagi orang yang semacam, jadi orang yang semacam itu. Itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah. Tapi kawan. Tahu salah kawan begini? Itu azimah dan itu rukhsah. Terakhir, pendunas. Wal illatu al-wasfu alladhi qad 'arrafa. Namanya illah itu adalah sebuah wasf, sebuah sifat yang menunjukkan hukman, satu hukum, bihadza mabhasul hukmi wafa. Dengan ini maka pembahasan hukum telah selesai. Ada hukum taklifi, ada hukum wadhi. Hukum wadhi yang paling terakhir illah. Sebenarnya Anda juga heran. Kenapa kok illah ada di sini? Tapi nggak aib bagi beliau karena di kitab aslinya Lubul Usul pun ada di sini. Biasanya illah ini munculnya di kitab-kitab usul, biasanya munculnya di babul qiyas. Tapi bisa aja dibenarkan. Yang dalam arti sangat mudah untuk kita katakan, kenapa kok illah muncul di sini? Illah itu saudara kembarnya sabab. Ini saudara kembarnya, ini sabab. Saudara kembar. Dari mana ya saudara kembar? Illah sama sebab. Kita katakan sebab kemarin itu yalzam min wujudihi wujudun wa yalzam min adamihi al-adam. Gitu ya? Sekarang Anda katakan al-iskar.
Khamr itu haram, ilahnya karena memabukkan. Ilahnya karena memabukkan. Ilah ini, iskar itu ilah, memabukkan. Tahrim itu hukum. Kita mengatakan, ma yalzamu min wujudihi wujud. Tatkala ono iskar, ada hukum. Yaitu haramnya khamr. Tatkala nggak ada iskar, nggak ada hukum. Tatkala iskarnya nggak ada, maka hukumnya pun nggak ada. Persis. Jadi persis di sini. Yaitu definisi ini bisa diletakkan pada ilah. Persis. Loh, terus bedanya apa? Semacam kita membedakan antara rukun dengan syarat. Ini syarat itu di luar. Ini ilah. Ini rukun itu di dalam. Ini sabab itu ghair ma'kulatil ma'na. Ini ilah itu ma'kulatul ma'na. Jadi as-sababu itu ghair ma'kul ma'na. Biasanya baru lama ngomong ma'kulatul ma'na. Ini al-illah itu secara umum. Secara umum. Secara umum sebab kenapa kok terbit fajar itu jadi wajibnya sholat. Imbu ngunuku pokoknya. Kenapa gak terbit matahari? Kenapa masuknya Ramadan kok wajib poso? Kenapa kok gak masuknya Syawal? Imbu takon aku. Takon sing syariatkan tanpa mahir makulatul makna. Gak jelas. Maknanya kenapa gak jelas? Tapi kalau kita ngomong illah, memabukkan itu sebab haramnya khamr, jelas. Mabuk itu otaknya hilang. Ini otaknya hilang, itu orang bisa ngomong ngelantur, bisa berbuat ngawur, jelas. Jadi ada, jadi pembahasannya itu ada. Itu namanya ma'kulatul mana. Nah, dari titik sini maka sebagian kitab-kitab usul fikih itu memasukkan pembahasan ilah dalam hukum wadai. Kenapa? Karena ilah itu koncone saudaranya sebab. Jadi mirip-mirip rukun itu nggak disebut dalam hukum wadai. Tapi mesti dalam menjabarannya muncul. Karena definisi dari syarat itu pula definisi dari rukun, beda pembahasan. Definisi ini jadi sebab, itu pula definisi dari apa? Dari ilah. Definisi dari ilah. Beda kondisi. Ma'kulatul makna dan ghair, yani ma'kulah, yani al-makna. Hanya beliau mengatakan al-wasful ladzi qad arrafa hukman, ini itu adalah tandanya. Ilah itu bisa diketahui dari mana? Al-wasfu, al-zahiru, al-munzabitu, munzabitu, alladzi yu'rafu bihil hukmu. Itu definisi kalau mau dilengkapi. Ya, karena itu mangdumah dilengkapi gak iso. Illah itu al-wasful zahir, bukan zahir ya. Jadi al-wasful zahir, al-munzabit alladzi yu'arifu, ya alladzi yu'rafu bihil hukm. Sifah, wasf, dan bukan jamid, bukan benda, bukan barang, tapi sifat. Bukan barang, tapi sifat. Sifat itu zahir, zahir itu maknanya kabeh wong ngerti. Nampak, bukan sifat yang dalam hati. Baik. Al-munzabit itu yang apa ya? Munzabit itu tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Tatkala saya mengatakan, yani saya barusan beli beras 5 kilo. 5 kilonya saya dengan 5 kilonya antum beda apa enggak? Ya sama, itu namanya munzabit. Tapi tatkala saya mengatakan, aku barusan yani makan daging enak. Enak itu gak jelas. Saya enak menurut kamu? Gak enak. Yani menurut kamu gak enak. Maka sesuatu yang gak jelas antara satu orang dengan orang yang itu namanya ghair munzabit. Apa bahasa Indonesia? Relatif. Relatif itu ghair munzabit. Kalau ini munzabit. Sembolah mau kayak mana? Pokoknya gak ada perbedaan. Tatkala kita mengatakan ini 1, di mana-mana 1 ya itu. Ini 2 kilo, ini 3 liter, ini 5 meter. Itu jelas. Ini belikan saya daging kambing 5 kilo, itu jelas.
Tapi kalau saya mengatakan belikan saya kambing yang gemuk. Gemuk itu piye? Apa mana belikan kepada saya kambing yang gemuk, yang ganteng, tambah repot kabeh. Kambing ganteng itu piye? Enggak jelas. Itu namanya mundhabit. Lah, yang dengan 3 ini yu'rafu bil hukum. Hukum itu bisa diketahui. Lah, hukum itu terikat dengan ini, tidak terikat dengan yang lainnya. Jadi kata para ulama usul, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Ilah ini apa? Ilah itu ini. Apabila tidak terpenuhi ini, maka itu bukan ilah. Kalau tidak terpenuhi ini, tapi hikmah. Namanya hikmah. Dan kata ulama kita, al-hukum yaduru ma'a illatihi la hikmatihi. Yani hukum itu yaduru ma'a illatihi la hikmatihi. Ini hukum khas lah ya kawan. Antum jangan protes. Ini hukum khas, hukum khusus. Kalau hukum umum bisa menggunakan hikmah dalam ilmu maqasid. Maqasid itu syariah. Kita nggak bahas itu dulu, hukum umum itu rada ruwet. Kok salah? Kok malah dihapus? Bener? Ini hukum khas. Ini hukum khas. Hukum per hukum. Satu persatu hukum. Itu yaduru ma'ilati. Kisarannya itu pada ilahnya, bukan pada hikmahnya. Contoh ya kawan. Yani jawaz al-iftar. Nahar Ramadan. Itu ilahnya as-safar. Hikmahnya masyaqqah. Gitu. Ilahnya itu safar. Hikmahnya masyaqqah, berat. Zaman itu kan safar itu berat. Maka yang dijadikan patokan itu adalah safarnya, bukan masyaqqahnya. Kalau ada safar, gak ada masyaqqah, tetap berlaku. Ada masyaqqah, gak ada safar, gak boleh. Kenapa? Patokannya adalah ilah dan bukan apa? Bukan apa? Kenapa? Ini gak boleh jadi ilah. Karena ghairu mundhabit. Karena ini ghairu mundhabit. Tetap ghairu mundhabit. Masyaqqah itu ya tergantung omongan. Mau sih biasa safar, ini kini Jakarta enteng parot. Jakarta. Ini saya nggak biasa safar, kini Sidoarjo mabot. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di Murojaah ya ikhwan. Pelajarannya kita sudah selesai seperempat pertama ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ada 4 bagian utama. Seperempat pertama sudah selesai. Sudah kita selesaikan di Murojaah. Yani untuk kita bisa masuk insyaallah subhanahu wa taala pertemuan depan pada yang kedua. Wallahu a'lam. Tapi ikhwan, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.